Apakah Anda pernah melihat ulat kantong yang mati, berwarna hitam, dan berbau busuk di kebun Anda? Jangan dibuang, karena itu bisa menjadi senjata rahasia Anda. Tetap dengarkan jika Anda tertarik, karena hal paling menarik tentang cara kerja bakteri pembunuh ini akan kami ungkap di akhir episode. Selamat datang di episode podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, mitra Anda untuk praktik budidaya yang lebih baik di Indonesia. Ngomong-ngomong, kami baru-baru ini membahas ulat kantong kelapa sawit di episode podcast kami yang lain pada tanggal 14 Februari. Jadi jika Anda ingin mendengar lebih banyak tentang hama yang sangat merusak kelapa sawit ini, silakan cek episode tersebut. Ya, dan topik hari ini tuh sangat pas sebagai lanjutannya. Kita tahu betapa merusaknya hama ini di lapangan. Betul sekali. Sebagai penasihat lapangan, menjaga produksi tetap stabil di tengah serangan hama itu ibarat pertempuran yang gak ada habisnya ya kan? Nah, untuk obrolan kita kali ini, kita akan bahas sebuah kajian ilmiah baru yang terbit di bulan Januari 2026. Dan yang bikin ini sangat relevan adalah kajian ini nggak datang dari laboratorium di benua lain. Ah iya? Melainkan diambil langsung dari sampel lapangan di Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini poin yang sangat penting loh. Mengambil sampel langsung dari ekosistem lokal kita, itu memberikan gambaran yang jauh lebih akurat tentang kondisi real di lapangan. Setuju. Kita benar-benar melihat mikrobiom yang memang sudah beradaptasi dengan iklim mikro di kebun-kebun Sumatera Selatan. Jadi misi kita hari ini jelas ya. Kita mau bahas bagaimana temuan bakteri patogen lokal ini bisa membuka peluang besar bagi pekebun. Peluang untuk mengendalikan ulat kantong tanpa harus merusak ekosistem kebun. Benar. Karena biasanya kan respons paling umum kalau ada lonjakan hama itu langsung pakai bahan kimia. Iya, langsung disemprot insektisida kimia berspektrum luas. Padahal kalau dibiarkan saja, hama ini bisa menurunkan produksi hingga beberapa ton per hektar. Jadi panik kan? Nah, panik itu yang bahaya. Secara ekonomi dalam jangka pendek, mungkin reaksi itu bisa dimaklumi. Tapi dari perspektif ekologi, bahan kimia berspektrum luas itu bikin gangguan sistemik. Bikin masalah baru ya? Iya, pastinya. Bahan kimia itu memang membunuh hamanya. Tapi, di saat yang sama dia juga menyapu bersih predator alami. Habis semua? Betul. Dan ketika predator alami ini hilang, populasi hama yang tersisa... Atau yang datang dari blok sebelah kan? Nah, itu dia. Mereka akan meledak jauh lebih cepat karena sudah nggak ada lagi yang menahan mereka secara biologis. Kalau saya sering pakai analogi begini. Pakai bahan kimia berspektrum luas itu kayak, kita melempar bom ke dalam rumah cuma buat bunuh tikus. Wah, analogi yang pas. Iya kan? Tikusnya memang mati, tapi rumahnya hancur berantakan. Tepat sekali. Makanya dalam konsep Integrated Pest Management, atau kita singkat IPM, pendekatannya harus lebih presisi. Kayak mengirim penembak jitu gitu ya? Betul, penembak jitu. Kita menggunakan musuh alami. Kajian tahun 2026 ini membuktikan bahwa alam kita, khususnya di Banyuasin, itu sudah menyediakan semacam pasukan khusus. Pasukan khusus berupa bakteri ya? Tapi tunggu dulu, ulat kantong ini kan punya selubung pelindung yang tebal banget. Iya, dari rajutan daun. Nah itu, bagaimana caranya bakteri mikroskopis ini bisa menembus pertahanan sekokoh itu? Insektisida kontok saja sering gagal kan? Disitulah letak kehebatan agen hayati dalam IPM ini. Bakteri itu tidak menyerang dari luar, beda dengan insektisida kontak. Oh, jadi dia nggak perlu nembus kantongnya? Nggak perlu. Mereka bekerja ibarat kuda Troya. Bakteri-bakteri ini menempel di permukaan daun sawit. Nah, pas ulatnya keluar sedikit dari kantong buat ngunyah daun. Hah? Bakterinya ikut tertelan? Betul sekali. Jadi infeksinya itu dimulai dari dalam saluran pencernaan. Selubung fisiknya jadi sama sekali nggak berguna. Wow, jadi kelemahan terbesar hama ini justru ada pada nafsu makannya sendiri ya? Tepat. Dan peneliti dari kajian ini nggak cuma teori. Mereka masuk langsung ke blok perkebunan, menyisir pelepah, dan mengumpulkan ulat-ulat yang mati karena penyakit. Lalu dibawa ke lab untuk dicek siapa pelakunya. Catatan singkat, tulis di kolom komentar topik kelapa sawit apa yang ingin Anda bahas berikutnya, supaya kami buat episode sesuai kebutuhan Anda. Silahkan berlangganan kanal YouTube kami jika Anda belum berlangganan, beri tanda suka, dan tulis komentar. Ini membantu kanal YouTube kami supaya kami terus mengubah artikel ilmiah kelapa sawit menjadi bahasa yang mudah dipahami dan mudah dicerna. Nah, ngomong-ngomong soal siapa pelakunya, hasil dari lab ini sangat menarik, Ev. Iya, jadi siapa saja penembak jitu mikroskopis yang bersembunyi di kebun Banyuasin ini? Peneliti menemukan 3 bakteri lokal dominan. Yang pertama itu Bacillus thuringiensis. Oh, BT ya, ini sih sudah sangat terkenal. Betul, atau BT.
Mereka menemukannya pada spesies Methylusaplana. Lalu yang kedua ada Stenotrophomonas maltophilia. Oke, lumayan panjang namanya. Stenotrophomonas maltophilia. Iya, itu ditemukan pada ulat Pteroma pendula. Dan yang ketiga ada Mammalicus coccus shiuri yang diisolasi dari Mahasena corbeti. Menarik, jadi menemukan mereka di bangkai itu satu hal, tapi kan butuh bukti kalau memang mereka yang membunuhnya ya? Pasti, makanya ada uji hayati. Nah, tunggu dulu. Saya baca detail kajiannya, dan ada satu hal yang bikin saya penasaran. Ini kan kajian soal ulat kantong. Iya, Tapi waktu mereka melakukan uji di laboratorium untuk melihat daya bunuh bakteri ini, mereka malah pakai ulat gerayak, Spodoptera litura. betul. Kenapa nggak langsung diuji ke ulat kantongnya? Maksud saya, apakah hasilnya valid untuk kita aplikasikan di kebun nanti? Pertanyaan yang sangat kritis. Jadi begini, alasannya itu murni karena kendala teknis di laboratorium. Maksudnya ulat kantong susah dipelihara di lab? Sangat semsah. Mereka itu butuh struktur daun segar yang sangat spesifik untuk membangun kantongnya. Kalau ditaruh di cawan petri, tingkat kematian alami mereka tinggi sekali. Oh, jadi nanti datanya bias ya, susah dibedakan mana yang mati karena bakteri, mana yang mati karena stres. Tepat sekali. Makanya dipakai ulat gerayak. Di dunia entomologi, ulat gerayak itu organisme model yang standar. Mereka gampang dibiarkan dan respons imun mereka sudah sangat dipahami. Paham. Jadi ini untuk melihat kekuatan murni dari virulensi si bakteri itu ya? Betul. Kalau bakterinya bisa membunuh organisme model ini dengan efektif, mekanisme serangannya dianggap valid dan akan bekerja serupa pada ulat kantong di lapangan. Masuk akal. Nah, terus bagaimana hasil ujinya setelah dikasih pakan yang ada bakterinya selama 7 hari? Hasilnya cukup mengejutkan. Dalam 7 hari itu, S. maltophilia justru memimpin dengan tingkat kematian 57,5%. Oh wow, Disusul oleh BCT di angka 47,5% dan terakhir M. siluri di 37,5%. tunggu. Masa sih? Kalau bicara soal patogen serangga, BT itu kan standar emasnya, jagoan utamanya. Iya, selalu BT yang diandalkan. Tapi kenapa S. maltophilia yang kurang terkenal ini malah bisa membunuh lebih banyak dan lebih cepat dalam uji ini? Apa selama ini kita meremehkan dia? Nah, untuk memahami ini, kita harus lihat perbedaan antara patogen sejati dan patogen oportunistik. Oke, bedanya di mana? BT itu patogen sejati. Dia memang berevolusi khusus untuk membunuh serangga sehat. Sedangkan S. maltophilia ini, dia masuk kategori patogen oportunistik atau sekunder. Jadi dia kayak memanfaatkan situasi gitu ya? Betul. Dia punya enzim khusus, kayak protease dan lipase, yang sangat agresif menghancurkan jaringan serangga. Di kondisi lab yang terkontrol, enzim ini bekerja sangat cepat. Makanya, kematiannya tinggi di awal. Ah, tapi di alam liar ceritanya beda. Sangat beda. Di kebun, patogen harus bertahan dari hujan, panas matahari, ultraviolet. Patogen oportunistik biasanya butuh ulatnya stres atau terluka dulu, baru bisa menyerang efektif. Oh, saya mengerti. Sementara BET, dia bisa membentuk spora. Dia bisa bertahan lama di alam sampai ada serangga sehat yang memakannya. Menarik sekali. Jadi ekosistem kebun yang sehat itu menyimpan berbagai macam bakteri yang saling melengkapi ya? Betul. Ngomong-ngomong soal ekosistem, ini juga alasan kenapa uji tanah untuk melihat keasaman dan unsur hara secara rutin itu sangat penting. Kesehatan tanah itu kan membatasi hasil. Kalau kebunnya sehat, kondisi mikrobioma alami ini juga pasti ikut kuat untuk menekan hama. Setuju. Fakta bahwa ketiga bakteri ini ditemukan berbarengan di Banyuasin itu membuktikan adanya lapisan pertahanan di alam kita. Kalau satu gagal, yang oportunistik siap masuk saat hamanya melemah. Benar-benar kerjasama tim yang luar biasa dari alam. Tapi, tahu nama latin bakteri ini kan bagus untuk ilmu pengetahuan. Bagi pendengar kita yang besok pagi harus patroli kebun, apa nih tindakan nyatanya? Ini yang paling penting. Ada 2 langkah utama. Langkah pertama, ubah cara Anda melakukan sensus hama besok pagi. Biasanya kan cuma menghitung ulat yang hidup untuk melihat ambang batas ya. Nah, mulai besok, jangan cuma cari yang hidup. Perhatikan baik-baik kantong ulat yang diam. Cari ulat kantong yang mati. Ciri-cirinya apa tuh supaya gampang dikenali? Cari yang warna tubuhnya berubah jadi hitam pekat. Terus teksturnya lembek, kayak menyusut gitu. Terus baunya, di awal saya sebut bau busuk. Iya, itu indikator paling jelas. Kalau ada cairan yang baunya sangat busuk, itu bukan sekedar mati biasa.
Itu bukti nyata kalau bakteri patogen sedang aktif menghancurkan ulat itu dari dalam. Jadi kalau ketemu ulat bau busuk, itu artinya sistem imun kebun kita sedang bekerja ya? Pertanda bagus berarti. Sangat bagus. Dan ini membawa kita ke langkah kedua, yaitu pengambilan keputusan. Oke, apa yang harus dilakukan kalau kita lihat banyak ulat yang mati dengan ciri-ciri itu? Tunda semua rencana penyemprotan insektisida kimia berspektrum luas. Jangan ganggu agen hayati yang lagi kerja keras ini. Karena kalau disemprot kimia, bakterinya juga ikut kena dampak ya. Ekosistemnya yang rusak, rantai epidemi alaminya malah terputus. Tapi kan kita tahu kondisi di lapangan kadang nggak ideal ya. Terkadang hama meledak lebih cepat dari kemampuan agen alami mengendalikannya. Betul, itu bisa terjadi. Kalau ancamannya sudah berisiko menurunkan hasil panen secara nyata, katakanlah kerugian beberapa ton per hektar sudah di depan mata, intervensi apa yang aman? Kalau ambang batas sudah lewat dan ancaman kerugian sekian ton per hektar tidak bisa dihindari, gunakan biopestisida berbahan dasar BT. Biopestisida komersial yang isinya BT ya? Betul. Karena BT itu sangat spesifik target. Dia nggak akan membunuh predator alami atau mengganggu mikrobioma lain. Ini malah bantu menekan hama dan menyelamatkan daun sawit, jadi tonase panen Anda aman. Nah, membahas soal BT yang sangat presisi ini, saya ingat janji saya di awal episode tadi. Oh ya, hook rahasianya ya. Iya. Kenapa sih BT ini bisa jadi pembunuh yang sangat kejam bagi ulat, tapi kok aman-aman saja buat manusia, hewan peliharaan, dan lingkungan? Ini adalah mahakarya biologi. Mekanismenya ada pada protein kristal yang dibentuk oleh BT. Protein kristal? Maksudnya bentuknya benar-benar kayak kristal gitu? Iya, toksin cry namanya. Bayangkan, kristal ini kayak bilah-bilah pisau mikroskopis yang dilipat rapat dan dikunci di dalam sebuah selubung. Pisau mikroskopis, ngeri juga ya? Tapi selama kristal ini ada di luar, entah di daun, di tanah, atau terbang tertiup angin, mereka ini pasif, nggak berbahaya sama sekali. Oh, kuncinya belum terbuka. Terus, apa yang bisa membuka selubung ini? Nah, kuncinya tuh sangat spesifik secara kimiawi. Kristal ini cuma bisa larut dan aktif kalau masuk ke lingkungan cairan yang sangat basah atau alkalin dengan pH tinggi. Dan cairan yang sangat basah ini jarang ada di alam, kan? Sangat jarang. Kecuali di dalam perut ulat hama kayak ulat kantong ini. Wow, jadi pas ulat ini makan daun yang ada spora BT-nya, kristal itu masuk ke ususnya. Betul. Lingkungan usus ulat yang sangat basah itu langsung melarutkan selubungnya. Pisau-pisau mikroskopisnya terbuka, menancap di dinding usus ulat, dan bikin ususnya berlubang. Waduh. Dalam hitungan menit, ulatnya lumpuh, nggak bisa makan lagi, lalu mati karena infeksi darah atau septikemia. Itu benar-benar kayak bom pinter ya. Dia cuma meledak di koordinat yang tepat. Berarti kalau mamalia kayak manusia atau hewan peliharaan, sistem pencernaan kita kan asam ya? Tepat sekali. Pencernaan kita sangat asam. Jadi kalaupun tanpa sengaja kristal toksin ini tertelan oleh kita, atau oleh burung, atau serangga menguntungkan, selubungnya nggak akan terbuka. nggak akan pernah. Kristalnya akan lewat begitu saja dari saluran pencernaan tanpa ngasih efek apa-apa. Evolusi yang luar biasa ini benar-benar ngasih kita solusi yang terukur untuk melindungi panen bertonton per hektar tanpa harus merusak alam. Sebagai penutup, coba bayangkan masa depan perkebunan kita dengan temuan dari banyu asin ini. Iya, prospeknya bagaimana? Bayangkan kalau kita nggak perlu lagi beli bahan kimia mahal. Kita justru bisa mengisolasi dan membiakkan galur bakteri lokal dari Sumatera Selatan ini di fasilitas lokal kita sendiri. Jadi biopestisida yang dibuat khusus untuk iklim kita dari bakteri kita sendiri? Betul, tapi tantangan ke depannya adalah bagaimana perubahan iklim mempengaruhi bakteri ini. Cuaca ekstrim mungkin bisa mengubah kondisi lingkungan mikro di kanopi sawit. Apakah bakteri ini bisa beradaptasi? Itu jadi tugas besar para peneliti dan pekebun ke depannya ya. Bagaimana menjaga habitat bakteri pelindung ini di tengah perubahan cuaca. Obrolan yang sangat membuka wawasan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan.